Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Abdul Rahman di akun channel YouTube El Kuba Konstruksi. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya, kita sudah cukup lama, mungkin sebulan vakum tidak mengupdate konten-konten terbaru dari kita. Oke, hari ini kita akan coba mereview alat penghamparan barier di jalan tol, yaitu Power Charber 5700C. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu Power Charber ini merupakan masih satu family dengan Power Paper. Mungkin di video saya sebelumnya saya juga sempat mereview Power Paper. Buat teman-teman yang belum menonton, mungkin bisa langsung melihat di link deskripsi yang ada di bawah ini. Perusahaan Power Charber dan Power Paper ini merupakan berasal dari negara pemansam, yaitu Amerika. Perusahaan ini dibangun pada tahun 1953 dan sudah berekspansi ke 90 negara, khusus untuk memproduksi mesin penghamparan beton yang mungkin ada penghamparan rigid, ada barrier, ada LC, ada box kanal, ada untuk parit dan lain-lain. Oke teman-teman, mari maju ke depan lagi bang. Adapun Power Paper yang saya maksud ini adalah teman-teman yang belakang saya. Power Paper ini merupakan milik PT Adi Persada Beton yang dioperasikan juga oleh PT Adi Persada Beton untuk proyek pembangunan tol Sigi Banda Aceh. Kemudian buat teman-teman yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan barrier tadi, kan sebelumnya saya sudah bilang Power Paper ini merupakan alat berat yang digunakan untuk penghamparan barrier. Barrier itu adalah pembatas jalan teman-teman, untuk diperuntukkan untuk jalan tol. Jadi teman-teman yang sudah mencoba berkendara di tol Sigi Banda Aceh yang seksi 4 hingga Puri Belang Bintang, itu kan pasti ada pembatas jalan teman-teman antara sisi R dan L, atau lebih mudahnya kita bilang yang sisi kanan dengan yang kirinya. Di tengah-tengah itu ada barrier. Nah, mungkin yang lebih sering orang bilang itu median jalan, juga pernah ada yang orang bilang, tapi secara spesifik itu namanya barrier. Oke, pasti penasaran? Mari kita akan coba review dari depan dulu bang. Oke teman-teman, untuk outdoor conveyor ini, bucketnya ini memiliki luasan yang cukup lebar teman-teman. Nah ini itu, coba di shoot bang, lebarnya ini 1,1 meter dan juga panjangnya ini 1,25 meter teman-teman. Jadi berdasarkan spek yang saya baca bang, alat ini mampu memproduksi yaitu 1,5 kubik per menit. Jadi bisa memompa beton dari teman-teman. Jadi TM masuk ke sini itu bisa dipompa per menitnya itu 1,5 kubik. Kemudian untuk penampakan konveyernya ini, jadi berbeda dengan di video saya sebelumnya, juga saya pernah upload, yaitu penghamparan barrier menggunakan Gomaku. Gomaku dengan Power Charber itu beda. Jadi Gomaku itu sama-sama juga dari Amerika, tapi berbeda produk. Apa yang membedakan Gomaku dengan Power Charber ini di sini? Gomaku itu dia tuh konveyernya itu dari karet. Jadi dia itu tidak tertutup kayak gini, tapi dia terbuka teman-teman. Jadi untuk yang Charber ini tertutup. Adapun panjang daripada konveyor ini sekitar 3,7 meter dengan lebarnya 35 cm teman-teman. Jadi ini pakai hidrolik. Ini bisa dibuka dengan menggunakan sistem hidrolik yang sudah terintegrasi dengan kabin operator, atau operator langsung bisa membuka ini dengan secara elektrik teman-teman. Outdoor conveyor ini juga sudah sangat canggih teman-teman. Ternyata untuk men-setting atau menaik turunkan outdoor conveyor ini sudah ada dilengkapi dengan hidrolik. Yang mana ini penampakan hidroliknya ada 2 hidrolik, pertama ada di bawah, juga ada di atas. Jadi alat ini sudah sangat efisien. Ketika memang perlu conveyornya naik, disesuaikan dengan mungkin dengan talang TM-nya yang sedikit rendah atau talang TM-nya yang sedikit tinggi, dia itu bisa naik dan turun secara elektrik menggunakan hidrolik. Kita geser ke samping bang, dari sebelah sana aja kita review ya. Begini. Ada hal yang unik teman-teman di alat ini. Jadi untuk emergency brake-nya ternyata juga ada di depan ini. Saya pikir mungkin seperti alat-alat yang lain itu emergency brake-nya tuh ada di sana, ada di samping kiri, samping kanan. Tepatnya biasanya di samping track. Cuman di sini itu ada emergency brake-nya di dekat outdoor conveyor-nya.
Kemudian bang, maju bang. Ini ada track. Jadi alat ini itu ada 3 track, seperti Virgin juga teman-teman. Persamaannya ini tracknya ada 3. Untuk karetnya cukup bagus, sangat bagus karetnya. Kenapa alat seperti Port Charger ini perlu dilengkapi dengan karet? Karena kalau sebelumnya di video saya sebelumnya, yang untuk Virgin dan Paper kenapa harus pakai karet? Untuk melindungi line konkrit atau lantai kerjanya. Itu juga berpengaruh kepada kualitas jalan rigid itu sendiri teman-teman. Untuk Port Charger, proses penghamparan barrier itu dilaksanakan itu setelah rigid itu terhampar. Otomatis kalau tidak pakai karet, ini akan sangat berbahaya untuk rigid yang sudah jadi itu. Makanya untuk alat charger ini dilengkapi dengan karet pengamanan di tracknya semuanya. Kemudian masih sama. Penasaran kan apa ini? Jadi yang saya maksudkan ini, alat ini juga pakai sistemnya udah suspensinya itu bisa naik turun. Jadi ini yang bulat ini merupakan suspensinya bang. Yaitu bisa dinaikkan dan diturunkan tergantung kebutuhan lapangan. Yang mana kebutuhannya itu tetap bergantung pada moldingnya. Kalau moldingnya ataupun tinggi daripada barriernya itu semakin tinggi, ya ini mungkin akan semakin tinggi juga. Suspensinya akan semakin naik ke atas. Kemudian di sini itu ada hidrolik untuk steeringnya. Jadi kalau untuk putar, untuk mau belok kiri atau kanan ini menggunakan hidrolik ini. Jadi sudah cukup terintegrasi semuanya. Kemudian ini yang saya maksud, ini merupakan molding daripada barrier. Adapun molding ini memiliki diameter, lebar atasnya 25, lebar bawahnya 50 cm, dan tingginya itu 120. Itu sesuai dengan spek untuk barrier di jalan tol. Kemudian sini juga ada piranti. Jadi ini dikarenakan molding ini cukup lebar, semuanya itu udah harus elektrik, tidak mungkin disetting dengan crane atau dengan yang lainnya. Jadi untuk settingan naik turun molding ini sudah pakai piranti ini doang bang, ditekan naik atas. Cuma saya untuk mengoperasikan juga tidak kurang tahu saya gimana, cuma setahu saya ini merupakan piranti untuk setting molding. Ini yang saya maksud tadi bang. Jadi ini tempat keluarnya beton yang sudah dinaikkan dengan konveyor. Jadi biasanya saya putar dulu bang ya. Untuk case kali ini moldingnya sudah tidak setting teman-teman. Jadi molding ini sudah terbuka. Tapi kalau untuk yang memang udah ready di lapangan, dia itu akan terpasang di sini. Di shoot bang dulu bang. Dia terpasang di sini. Nanti tempat keluarnya beton itu akan langsung masuk ke sini, atau namanya slip form proses. Kalau saya bilang lebih mudahnya kita pahami, masuk ke dalam moldingnya atau cetakannya. Kemudian untuk vibratornya di mana, kan gitu pertanyaannya. Pasti teman-teman nanya ya, vibratornya di mana. Untuk vibratornya itu ada dalam langsung dalam molding. Jadi di sini itu ada 6 vibrator. Jadi dia sudah langsung terintegrasi dengan molding. Jadi ketika beton masuk dari konveyor ke dalam, dia akan divibro di dalam. Kemudian baru alat jalan. Lebih kurangnya begitu ilustrasinya. Oke teman-teman, ini merupakan penampakan dari kabin mesin. Untuk Port Charger ini menggunakan mesin diesel, yaitu Cummins QSB 4,5 130C 4 silinder dan turbo target. Jadi mesinnya ini cukup lebar teman-teman, cukup besar dengan tenaga 130 horsepower di 2300 rpm. Mungkin untuk sekarang ini kita tidak bisa menampakkan gimana gambar mesinnya karena tertutup oleh kabin ini teman-teman. Kemudian kita maju lagi bang.
Ini ada penampakan, cuma saya tidak tahu ini apa fungsinya. Cuman ini kayak lembaran plat. Ya mungkin sekitar 1,5 cm platnya. Ada serusun sekitar mungkin 20 lembar. Saya tidak tahu, mungkin ini sebagai pemberat teman-teman. Fungsinya mungkin sebagai pemberat supaya untuk keseimbangan alat juga. Kemudian kita maju ke belakang lagi. Di sini ada track. Untuk karetnya cukup bagus. Kemudian seperti yang saya bilang juga ada emergency brake. Jadi mungkin di emergency brake ini memiliki kesamaan dengan power charger. Yang emergency brake-nya di samping trek. Kemudian di sini juga ada piranti untuk sensor elevasi, cuman saya tidak tahu apakah sensor ini digunakan atau tidak. Kemudian yang samping ini merupakan tangki solar. Tangki solar untuk power charger ini memiliki kapasitas 250 liter teman-teman. Cuman ya cukup besar tangkinya. Kemudian di sini ada tangga naik. Tangganya ini masih bisa diperpanjang lagi. Karena ini kondisinya tidak sedang bekerja, maka ini alatnya lumayan rendah teman-teman. Tapi kalau udah saat bekerja, dia itu akan disesuaikan dengan molding. Ini akan naik ke atas lagi. Untuk tangganya saya kira cukup ergonomi, sangat enak untuk kita naik ke atasnya. Kemudian di sini ada ram. Ramnya cukup kuat. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan tangki air. Tangki air ini memiliki kapasitas 250 liter juga untuk menampung air. Seperti yang saya bilang teman-teman, jadi di setiap alat pengamparan beton, mau barrier ataupun rigid, itu memang sangat perlu dengan air yang cukup banyak. Apa fungsi air? Yang pertama yaitu untuk membersihkan alat setelah bekerja. Seperti yang saya bilang juga, untuk beton daripada barrier ini selamnya cukup rendah. Jadi artinya itu sangat kental. Jadi dengan air yang kurang, maka alat akan cepat rusak atau noda-noda dari beton itu tidak akan hilang dari alat. Ini aja Pak. Oke teman-teman, ini cuacanya agak sedikit panas ini, makanya kita pun kepanasan di atas ini. Oke teman-teman, inilah sedikit penampakan dari kabin operator. Jadi kabin operator ini sudah dilengkapi dengan tenda juga. Jadi udah ada tenda yang warna merah, ini tendanya, cuman di case kali ini karena alat tidak bekerja, jadi tendanya itu dilipat atau diturunkan. Oke teman-teman, yang ada di depan saya ini merupakan box control panel. Jadi dari sini tuh operator akan mengontrol semuanya untuk belok, kiri, kanan, kemudian untuk sensor steering, kemudian suspensi naik turun, untuk vibro dan lain-lain dari sini teman-teman. Cuman sayangnya sore hari ini kita tidak bisa melihat langsung, menjelaskan langsung penampakan dari box control panel ini. Mungkin nanti kita akan nampakkan gambarnya saja teman-teman. Kemudian di sini juga ada akses ke depan Bang. Dulu. Di sini juga sangat luas, jadi untuk ada akses untuk melihat langsung penampakan kondisi betonnya. Jadi untuk kondisi normal saat bekerja, ini untuk konveyernya itu naik ke atas lagi Bang, dia mundur lagi belakang. Kemudian kan ini moldingnya kan disetting, jadi dia langsung bisa lihat di sini penampakan dari kondisi beton itu sendiri. Jadi ini cukup luas, sangat enak juga ini, bahkan di kondisi normal pun mungkin ada tempat duduk.
ini tempat duduk ini bukan dari pabriknya, cuman memang mungkin inisiatif dari operator, ya mana tahu untuk duduk sejenak sambil melihat langsung konveyornya bekerja. Kemudian untuk penampakan dari sini cukup luas, cukup jelas. Ya, overall untuk alat ini ya cukup canggih lah. Kemudian lupa bang, untuk penampakan daripada air wash-nya. Jadi ini air wash-nya ini udah rusak ini. Dia ada gunnya yang untuk menembak air. Cuman mungkin saya tidak tahu ini udah rusak atau memang udah dilepas. Jadi sekedar informasi, untuk tekanan airnya itu sampai 2000 psi. Itu cukup deras ataupun cukup kuat tekanannya. Makanya kenapa dibutuhkan tekanan yang atau pressure yang cukup kuat, yaitu untuk merontokkan noda-noda dari beton itu sendiri. Untuk knalpotnya itu ada depan. Ini knalpotnya. Mungkin berbeda dengan alat-alat yang lain, mungkin jangan beranggapan kan seperti mobil itu kan knalpotnya di belakang. Jadi untuk alat ini memang di depan operator sendiri bang. Saya nggak tahu apakah saat bekerja operator juga terkena polusi udara dari asap knalpot itu sendiri. Di bawah ini juga ada ventilasi udara. Mungkin ini karena mesin sudah turbocharger, dia itu memang perlu ventilasi udara yang cukup untuk mendinginkan mesin. Di samping juga radiator. Jadi mungkin sekian itu untuk penjelasan mengenai alat ini. Mungkin ada pertanyaan biar enak saya jelasin. Harga? Untuk harga satu power Sharber ini ya masih lumayan mahal ya, mungkin juga karena produktivitas kerjanya cukup baik juga, yaitu harganya itu sekitar 6 miliar teman-teman. Itu belum, mungkin masih ada tergantung keperluan, mungkin ada penambahan molding. Kenapa saya bilang ada penambahan molding? Jadi alat ini bisa digunakan untuk bermacam pekerjaan yang seperti saya bilang di awal tadi. Jadi ketika kita ingin menggunakan untuk pekerjaan lain, otomatis kita harus membeli molding lain. Ya katakanlah kita mau buat pengocoran box kanal, pengocoran parit, pengocoran LC, ya otomatis moldingnya itu akan berbeda. Jadi itu tergantung dari penggunaannya. Nah, kemudian juga untuk perpindahan alat ini dari lokasi satu ke lokasi lain ya masih tetap biasa, kita pakai trado ataupun pakai trailer. Kemudian untuk yang memang masih penasaran mau lihat langsung, silahkan nanti kontak nomor WA yang ada di bawah, tanya sama saya bisa nampakkan langsung alatnya. Ini juga mungkin jadi pelajaran buat teman-teman mahasiswa teknik sipil terutama yang memang ada mempelajari mengenai manajemen konstruksi, kemudian manajemen alat berat. Ya ini mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat, menambah referensi adik-adik mengenai alat berat dan fungsinya dan mungkin cara mengoperasikannya. Oke, sekian untuk hari ini. Saya Abdul Rahman. Untuk diri saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di rumah, jangan lupa like, subscribe, share. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang untuk kedepannya. Thank you.